Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Manggama, berjumpa lagi di podcast Manggama episode 12 bersama saya Aisyah Eldinata dengan tema Sudut Pandang. Perempuan bisa memimpin dari ruang kelas ke ruang kepala madrasah. Pastinya udah tahu nih narasumber kita pada hari ini. Selamat datang Ibu Azizah. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Terima kasih Aisyah, alhamdulillah sehat. Sobat Manggama, Ibu Azizah Wijayanti ARSPD merupakan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun yang baru saja dilantik pada tanggal 21 April 2026. Betul nggak, Bu? Betul sekali. Nah, penasaran nggak? Bagaimana sih sosok Ibu Azizah ini? Yuk kita kipain bareng-bareng. Bu, bagaimana sih perasaannya saat pertama kali masuk di Mantiga Madiun ini? Oke, ya. Terima kasih Aisyah ya. Jadi first impression ya. Jadi pertama kali saya masuk ke Mantiga Madiun ini luar biasa. Artinya di sini klik gitu Aisyah. Ya seklik kita pada saat podcast ini. Jadi di sini untuk gedungnya kamu tahu kan nyaman, kemudian rindang karena kita kan sudah adiwiyata, iya kan. Nah, demikian juga dengan person-personnya, gurunya penuh dengan semangat, siswanya penuh dengan semangat juga, sehingga Bu Azizah di sini klik dan merasa senang sekali, Aisyah. Alhamdulillah Bu, sama saya juga senang karena dapat kepala sekolah yang perempuan jadi bisa lebih dekat gitu. Oke, terima kasih, kita jadikan semangat berdua ya bersama. Oke, yang pastinya punya misi besar ya Bu. Ya. Apa sih misi besar yang mau Ibu capai untuk 1 tahun ke depan? Iya, baik Aisyah, karena Bu Azizah itu ingin dengan melihat kebersamaan kita, kemudian gedung yang sebegini indah dan nyaman Aisyah, ini Bu Azizah itu pengen madrasah ini, Mantiga Madiun itu merupakan tempat yang nyaman bagi semua. Yang pertama, nyaman untuk Bapak Ibu guru serta tenaga pendidikan itu merasa bahagia untuk bekerja mengajar di Mantiga Madiun. Kemudian untuk siswa-siswinya itu bisa termotivasi, kemudian belajar dengan karakter, dengan bahagia juga. Yang berikutnya adalah Mantiga Madiun merupakan tempat yang dipercaya oleh masyarakat untuk menitipkan putra-putrinya dalam berpendidikan. Begitu Aisyah. Luar biasa Bu, misinya sangat jelas dan visioner ya Bu. Semoga bisa tercapai. Amin. Dan membawa kemajuan untuk Mantiga Madiun ini. Oke, siap. Sebagai pemimpin perempuan Ibu, biasanya Ibu punya cara khusus nggak sih buat mendekatkan diri kepada guru dan siswa di sini? Oke, terima kasih Aisyah. Jadi pendekatan-pendekatan yang Ibu canangkan atau pikirkan dan mungkin ada sebagian telah dilaksanakan, yaitu yang pertama pendekatan empathic listening, yaitu dengan mendekatkan dengan hati. Artinya di sini seseorang itu memiliki karakter yang masing-masing. Nah, kita sebagai seorang pemimpin itu mendekatinya dengan hati, jangan dengan kekerasan. Artinya personal itu kita dekati dengan hati kita, sentuh dengan hatinya, insya Allah itu akan mudah untuk kita ajak bekerja sama, begitu. Dan yang kedua adalah pendekatan nurturing motherly care, artinya pendekatan dengan kasih sayang. Mungkin Aisyah tahu kan, Bu Azizah sering keliling, kemudian menyapa kalian, kemudian kalian sedang apa, menanyakan bagaimana dan sebagainya. Demikian juga dengan Bapak Ibu guru, bagaimana kondisi kesehatannya, keluarganya dan sebagainya. Nah, ini untuk pemimpin perempuan saya rasa sangat cocok begitu ya Aisyah ya, karena sebagai seorang ibu itu pendekatan itu yang pas gitu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ada juga kolaboratif serta
konsultatif, artinya di sini kami alhamdulillah telah berkolaborasi. Jadi di sini Bapak Ibu guru, kemudian siswa itu kalau mau mengadakan satu kegiatan kita juga berkolaborasi, kemudian juga berkonsultasi apapun, masalah sekecil apapun kita koordinasikan serta kita kolaborasikan. Dengan itu komunikasi yang baik, komunikasi yang positif, saya yakin semua masalah pasti teratasi. Itu. Kemudian yang terakhir adalah pendekatan role model serta inspiratif. Nah, ini Bu Aziza juga ingin menjadi role model karena seorang pemimpin gitu Aisyah ya. Nah, berusaha Bu Aziza ini untuk menjadi seorang pemimpin yang bisa menjadi panutan. Nah, ini di situ bahwa untuk menjadi role model otomatis Bu Aziza harus memiliki nilai-nilai positif yang ada dikembangkan begitu, yang sudah diberikan Allah kepada Bu Aziza. Begitu diantaranya pendekatan itu. Luar biasa sekali, menarik sekali sudut pandangnya Bu. Ini bisa jadi inspirasi bahwa kepemimpinan perempuan juga memiliki kekuatan tersendiri gitu. Wah, pasti juga punya tantangan terbesar nggih Bu. Apa sih tantangan terbesar yang pernah dihadapi sebagai pendidik perempuan? Seperti Bapak Ibu guru yang lain, ibu-ibu guru yang lain ya, terutama kalau sebenarnya masalah klasik ini sayang ya. Aisyah nanti kalau sudah menjadi seorang yang pekerja ataupun akan menjadi seorang yang kedepannya menjadi seorang yang sesuai dengan cita-citanya, kemudian kamu akan terjun di mana, maka akan ada hambatan ataupun yang kamu tanyakan tadi, seorang perempuan apa sih kayak gitu hambatannya ataupun tantangannya apa. Nah, di sini kalau klasiknya tentunya adalah bagaimana memanage antara domestik dan profesional. Itu rata-rata begitu. Jadi kita sebagai perempuan memiliki peran ganda sebagai seorang ibu rumah tangga dan sebagai orang yang profesional nantinya. Nah, di sini kita harus bisa menyeimbangkan antara peran sebagai domestik kita dan sebagai profesional kita. Itu yang biasanya terjadi itu seperti itu. Kemudian juga sesuatu yang mungkin orang masyarakat pandang itu hanya bisa dilakukan oleh laki-laki. Nah, kita harus coba itu. Oh, ternyata seorang perempuan itu bisa loh, kayak gitu. Itu menjadikan sebuah tantangan buat kita. Tapi jangan sampai di luar kodrat kita sebagai perempuan. Gitu Aisyah. Wah, ini pasti juga tidak mudah ya Bu. Tapi dari cerita tadi itu membuat kita bisa belajar tahu apa arti tentang keteguhan dan semangat menghadapi tantangan. Siap. Menurut Ibu, pendidikan di Indonesia itu seperti apa? Terus langkah-langkah apa yang akan diterapkan di Mantiga Madiun sesuai dengan tema Hardiknas tahun ini yang adalah menguatkan partisipasi semesta, mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Oke, baik Aisyah. Jadi menurut Bu Aziza, pendidikan di Indonesia ini adalah ibarat perahu besar yang sedang berlayar menuju ke Indonesia Emas tahun 2045. Artinya di sini banyak sekali nanti di usia-usia produktif itu di 2045 dari skala penduduk ya. Nah, ini bagaimana Indonesia ini akan menuju Indonesia yang maju dengan adanya pemuda-pemuda secara kependudukan di usia produktif. Nah, ada banyak kemajuan sebenarnya, namun juga di sisi lain akan mengalami gelombang serta tantangan yang tidak kecil. Nah, sebagai dari ekosistem pendidikan, Mantiga Madiun ini telah mengambil langkah-langkah yang konkret ya, diantaranya yang tadi dikatakan selaras dengan tema Hardiknas 2026, menguatkan partisipasi semesta dengan melibatkan orang tua atau wali murid, melibatkan masyarakat. Nih kita sebentar lagi nih ya, kita dengan masyarakat nih ya, dengan masyarakat kita sudah terjun dengan masyarakat, kegiatan masyarakat apapun kita sokong dengan keterampilan yang ada ataupun dengan seni yang kita kembangkan. Jadi kita kan tahu nih bahwa Mantiga Madiun ini adalah salah satu madrasah yang memiliki
atau mengembangkan budaya lokal yang ada di kita. Karawitan, nah kita libatkan, itu adalah merupakan partisipasi semesta. Kemudian dengan wali murid, kita sudah secara rutin menggelar kegiatan yang bersifat parenting terhadap orang tua atau wali murid. Nah itu, jadi kolaborasi yang nyata itu adalah seperti itu, gitu ya. Kemudian juga saya lihat dengan ekstrakurikuler yang ada di kita yang sedemikian banyak ini akan membangun karakter serta motivasi anak-anak untuk berkontribusi membangun Indonesia Emas di tahun 2045 itu. Ya. Terima kasih Bu, pandangannya sangat-sangat luas dan langkah-langkah yang disampaikan juga sangat konkret. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk kemajuan pendidikan khususnya di Mantika Madiun. Oke, terima kasih. Untuk tips bagi siswa Bu, ini kan ada murid-murid di sini tuh kadang nggak percaya diri, terus suka kayak jenuh gitu. Ya, gimana sih tipsnya biar anak-anak di sini itu bisa percaya diri? Oke, percaya diri ya. Ya. Oke, baik. Percaya diri atau orang kita singkat dengan PD gitu ya. PD aja atau gimana gitu ya. Percaya diri itu bisa dibangun yang pertama, kita sadari sepenuhnya bahwa Allah menciptakan manusia itu dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dulu baru kekurangan. Nah, jadi kita itu karena kita memiliki kelebihan, besarkan atau kuatkan kelebihan-kelebihan itu, kemudian kita minimalisir kekurangan. Nah, dengan masing-masing orang kan berbeda nih. Oh, ternyata Aisawa ini kuat loh di bidang presenter. Nah, ini adalah sebuah anugerah dari Allah nih. Nah, dari situ Aisawa mengembangkan diri dan nantinya pasti berguna untuk kehidupan Aisawa yang akan datang. Contoh kecilnya seperti itu Aisawa ya. Itu jadi perbesar ataupun syukuri pertama, kemudian perbesar yang Allah berikan, sadari kekuatan kita apa, kemudian minimalisir kekurangannya, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita jangan terlalu mengkaca orang lain, membaca orang lain. Orang lain itu seperti ini ya, kok saya nggak bisa ya. Nah, sering mengeluh itu akan membuat saraf-saraf kita itu mati, Aisawa. Artinya di situ akan luruh dengan sendirinya. Nah, kalau motivasi itu akan membuat sel-sel saraf kita itu menjadi bagus. Nah, itu mungkin 2 tips itu dulu ya. Ya. Oke. Ini penting sekali Bu, terutama untuk para siswa yang mungkin masih ragu dengan dirinya sendiri. Terima kasih Bu, tipsnya sangat bermanfaat. Selanjutnya untuk kayak penyeimbangan peran, kan Ibu juga sebagai di sini kepala sekolah gitu Bu. Terus gimana sih cara menyeimbangkan waktu peran di sekolah dengan peran yang di rumah? Oh iya, okay. Terima kasih Aisawa. Jadi memang yang sudah Bu Aziza katakan tadi, ternyata kita adalah memiliki 2 peran. Yang pertama domestik, yang kedua adalah profesionalitas. Nah, di sini Bu Aziza berusaha gitu ya. Jadi berusaha dengan cara apa? Manajemen waktu. Jadi manajemen waktu kita harus tetap, walaupun seperti ini bisa terus belajar. Jadi kemarin kok seperti ini ya, maka besoknya harus seperti ini. Jadi manajemen waktu itu untuk menyelaraskan, menyeimbangkan antara tugas-tugas yang ada di rumah sebagai ibu rumah tangga dengan berprofesional, yaitu sebagai di madrasah sebagai pemimpin yang ada di madrasah. Begitu salah satunya Aisawa. Iya, luar biasa sekali Bu. Ini juga menjadi contoh bahwa keseimbangan antara karir dan keluarga itu bisa dicapai dengan komitmen dan manajemen yang baik. Mungkin ada cerita lucu Bu saat masih di bangku sekolah. Di bangku sekolah seragam kalian ini ya. Oke. Cerita lucunya apa ya? Oh iya, Baza yang masih ingat gitu ya, zaman seusia kalian itu
Bu Azizah itu nggak suka bahasa Inggris, bukan Bu Azizah yang nggak suka bahasa Inggris, semua teman-teman Bu Azizah nih nggak suka bahasa Inggris. Karena apa? Karena kami itu merasa waduh, ini nanti ketakutan gimana dan gimana gitu Aisyah ceritanya tuh. Habis gitu, tapi Bu Azizah suka, Bu Azizah itu merasa ingin mencoba, tapi teman-teman sekelasnya itu ayo kabur kayak gitu Aisyah. Terus kemudian kami bersembunyi di belakang kelas. Nah, kami semua bersembunyi di belakang kelas. Habis gitu ternyata bapak gurunya itu mubeng. Nah, kebetulan Bu Azizah ketahuan duluan. Hei Azizah, kamu kesini, kenapa kamu gitu? Nah, disinilah ini cerita lucu Bu Azizah waktu sekalian. Ternyata Aisyah, ternyata kalau kita mau belajar ternyata bisa Aisyah. Akhirnya kami tidak tahu lagi dengan bahasa Inggris waktu itu. Gitu Aisyah cerita lucunya. Seru sekali Bu. Ternyata nggak jauh beda ya? Ya, dengan saya sangat relate Bu dengan pengalaman Ibu. Iya. Mungkin ada pesan khusus untuk murid-murid di sini Bu, biar mereka tuh nggak jenuh. Oke, untuk anak-anakku yang di MAN 3 terutama ya, mungkin pada umumnya kejenuhan itu sifatnya adalah kodrati. Kodrat kita itu jenuh. Ya, jenuh itu adalah bukan sesuatu yang wow kayak gitu ya. Kejenuhan itu pasti ada. Nah, mungkin di sini bagaimana mengatasi tip untuk jenuh gitu ya. Tip untuk jenuh adalah alihkan sementara kegiatan yang rutinitas. Jadi otak ini tidak bisa seperti robot yang harus di sini, itu nggak bisa Aisyah. Harus kita jedakan dulu. Entah itu kalian cerita dengan teman sudah kayak itu, kemudian lagi bernyanyi-nyanyi, kemudian keluar sebentar lihat alam. Di sini kan alamnya hijau, menyenangkan gitu ya. Sudah kita lihat alam. Itu kejenuhan kita insya Allah akan teratasi itu Aisyah. Jadi kalau bahasa anak sekarang itu biasanya namanya adalah ayo kita jaga kewarasan. Nah, itu sebenarnya adalah kembali lagi biar tidak jenuh. Nah, menjaga kewarasan itu kan sekarang ada yang macam-macam, paling dengan hobinya macam-macam. Ada yang yang menyanyi, kemudian ada yang berlari-lari, kemudian ada yang sekedar mengamati apa gitu, sudah lari dari kejenuhan. Gitu mungkin tipnya Aisyah. Ya, misalnya sangat menyentuh Bu. Semoga ini bisa menjadi penyemangat. Terus bagi teman-teman yang sedang merasa lelah dan dalam belajar. Mungkin punya satu quote Bu buat anak-anak di sini. Quotes ini juga untuk Bu Azizah serta untuk Bapak Ibu guru serta kalian juga di sini ya, bahwa tidak ada kata tidak bisa kalau kita mau berusaha. Tidak ada kata tidak mampu kalau kita mau. Jangan berkata tidak bisa kalau kita belum berulang kali mencoba. Itu quotes kita. Masya Allah, quote-nya sangat bermakna Bu. Semoga bisa menjadi pegangan untuk motivasi bagi kita semua dalam menjalani kehidupan. Aisyah. Terima kasih Bu Azizah sudah mampir di podcast MAN Gama hari ini. Semoga mimpi atau program Bu Azizah ke depannya disukseskan dan dilancarkan. Amin. Ya. Sebelum saya tutup, saya punya pantun nih. Nanti bilang cakep ya. Minum teh di sore hari. Cakep. Ditemani kue yang manis rasanya. Cakep. Terima kasih sudah menemani. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan media sosial MAN 3 Madiun lainnya. Sampai jumpa, tunggu episode podcast kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MAN 3 Madiun bisa jaya.